Nah, pemirsa, setelah resmi masuk ke pasar retail Indonesia, Starlink memberikan promo untuk para penggunanya di tanah air. Banting harga untuk pembelian perangkat keras dan juga memiliki harga penggunaan bulanan yang kompetitif. Nah, pertanyaannya adalah apakah iya Starlink ini melakukan predatory pricing? Kita akan bahas hari ini dalam Fact Check. Pemirsa, ini dia kita lihat yang pertama. Ini adalah terkait dengan bagaimana banting harga untuk Starlink di pasar retail Indonesia. Jadi kalau kita membuka laman resmi dari Starlink ini pemirsa, dari harga perangkat keras yang tertera itu adalah di 7.800.000, ternyata ada promo sampai dengan tanggal 10 bulan 6 2024 menjadi 4.600.000. Kemudian kalau sekarang sudah lewat dari tanggal 10, ternyata saat ini harganya juga masih diskon ketimbang harga normalnya di 7.800.000 menjadi 5.900.000. Nah, dari banting harga yang sampai menyentuh 40% ini kemudian dipertanyakan apakah jangan-jangan ini adalah modus dari predatory pricing atau bukan. Saya ajak Anda kita lihat pemirsa, predatory pricing itu sebenarnya adalah aksi ilegal di mana harga sengaja diatur rendah agar tidak terdapat persaingan. Ini sebenarnya ilegal, tidak boleh dilakukan jika memang ada persaingan yang diatur berdasarkan hukum di negeri ini. Apa dampaknya kalau seandainya terjadi predatory pricing? Kita lihat ada dampak negatif yang bisa terjadi jika predatory pricing ini dilakukan untuk produk tertentu yang dijual. Yang pertama, perang harga di pasar. Jadi bisa terjadi saing-saingan harga. Yang satu diturunkan maka yang lain juga akan menurunkan harga. Tentu untuk mencari atau menargetkan konsumen supaya tetap membeli produk tertentu. Kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya monopoli oleh satu brand. Nah, inilah mengapa predatory pricing ini tidak boleh dilakukan atau melanggar undang-undang. Kemudian pemirsa kita lihat bagaimana sebenarnya perbandingan harganya sejauh ini. Ini adalah harga untuk paket Starlink yang dijual kepada masyarakat. Kalau kita lihat pemirsa, ada 3 jenis paket yang ditawarkan oleh Starlink ini dan mulai dari angka Rp750.000 per bulannya. Ini mulai dari harga yang terendah untuk masing-masing kategori. Jadi ada untuk residensial, jelajah dan juga kapal yang bahkan sampai paling mahal adalah di kategori kapal ini sampai dengan Rp4.345.000 per bulan, tapi ada yang angkanya lebih besar daripada ini. Sedangkan pemirsa, kalau kita bandingkan dengan produk lokal VSAT atau terminal pemancar unlimited yang merupakan produk lokal, itu ternyata harganya adalah cukup tinggi, Rp3.500.000 per bulan untuk penggunaan unlimited. Sedangkan kalau kita lihat di harga residensial yang ditawarkan oleh Starlink, angkanya berbeda jauh. Bahkan yang paling murah menyentuh angka Rp750.000 per bulannya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya legalitas izin penggunaan Starlink di Indonesia? Jadi pemirsa, kalau saya kutip dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh tim legal dari Starlink, kemudian press release yang juga sudah disampaikan, Starlink ini mengajukan 2 jenis izin. Yang pertama ada VSAT, ini adalah terminal pemancar dan juga mengajukan izin untuk penyelenggaraan internet atau ISP. Nah, kemudian keduanya ini diklaim sudah dimiliki atau sudah diterima oleh Starlink. PT yang menangani ini adalah PT Starlink Services Indonesia, juga sempat sudah membangun Network Operation Center atau NOC dan juga sudah memiliki gateway station. Jadi kalau kita bicara soal perizinan dan juga badan hukumnya, semuanya diklaim ini sudah disiapkan dan sudah ready. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pemirsa, apa tanggapan terkait dengan tudingan atau dugaan sementara. Harus perlu ada analisa terkait apakah memang benar Starlink ini melakukan predatory pricing atau tidak. Tapi ini ternyata dijawab oleh tim legal Starlink Indonesia, Krishna Vesa, tanggal 29 bulan 5 mengatakan pemirsa, kesimpulan saya predatory pricing itu tidak ada. Saat ini tidak ada dan promosi yang dilakukan Starlink hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi ini ternyata disanggah ya pemirsa oleh tim legal dari Starlink Indonesia. Selanjutnya kita lihat lagi pemirsa, ini adalah jawaban dari tim legal. Kemudian ini adalah
tanggapan atau respon dari anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan begini, kalau kita lihat ini kan merujuk pada dinamika yang ada pada saat Starlink sudah masuk ke pasar retail Indonesia, yang mengatakan perlu ada regulasi yang jelas, kerjasama dengan pemangku kepentingan dan strategi bisnis yang adaptif. Ini kalau tidak segera diatur dalam 2 atau 3 tahun ke depan, semua perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia bisa bangkrut. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Evita pada saat mengomentari dan juga menganalisa bagaimana sebenarnya kehadiran Starlink di Indonesia ini dan bagaimana pula implementasinya sejauh ini. Nah, kemudian kalau kita bicara ini kan terjadinya di Indonesia. Apakah Indonesia satu-satunya? Ternyata pemirsa tidak. Jadi Starlink ini sudah digunakan di banyak sekali negara. Ada 77 negara di dunia yang sudah menggunakan Starlink dan pertama kali beroperasi adalah di Amerika Serikat di tahun 2020 lalu. Khusus untuk di 2024 ini saja kita lihat ada beberapa negara yang baru saja didatangi oleh Starlink dan beroperasi di sana mulai dari Mongolia, Argentina, Albania, Mikronesia, Uruguay dan ada Indonesia. Jadi pemirsa kalau kita lihat dari semua implementasi yang sudah dilakukan memang ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi terjadi juga di 77 negara lain yang sudah didatangi oleh Starlink dan sudah digunakan di sana. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana sebenarnya analisanya apakah memang benar ada predatory pricing atau tidak. Tapi yang jelas disanggah oleh tim legal Starlink Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.